Ya, shalom. Halo. Ya, mari Bapak Ibu kita perhatikan di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ya, di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ya, di situ dikatakan apa? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, coba kita perhatikan sekali lagi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita perhatikan bahwa yang disebut waktu itu adalah kunci. Saya memahami bahwa waktu adalah kunci itu cukup lama. Tuhan banyak ngajari, kasih pengalaman, beri pengertian dan sebagainya. Setelah sekian waktu saya menyadari bahwa waktu itu sebenarnya kunci. Nah, Bapak Ibu perhatikan juga di Pengkhotbah 3 juga, tapi di ayat yang ke-11. Di situ dikatakan Ia, yang dimaksud Ia ini Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kata indah di situ Bapak Ibu dalam bahasa aslinya itu adalah baik atau menyenangkan. Bukan hanya indah, tapi juga ada arti baik dan ada arti menyenangkan. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu akan dibuat oleh Tuhan menjadi baik, menjadi menyenangkan kalau itu pada waktunya. Makanya saya bilang waktu itu kunci. Waktu itu kunci. Ketika kita ada di waktunya Tuhan, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatunya itu menjadi indah. Penting buat kita itu ada di waktunya Tuhan. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau kita tidak berada di dalam waktu Tuhan, itu tidak akan kita melihat keindahan, tidak akan melihat sesuatu yang baik, tidak akan menikmati sesuatu yang menyenangkan. Makanya sekali lagi saya tekankan, memang waktu itu kunci. Nah, yang menarik adalah bahkan di tengah situasi buruk sekalipun, ya misalnya kita sedang di tengah situasi yang buruk di sekitar kita, kan kita tahu hari-hari ini banyak yang makin lama makin buruk, betul ya, ekonomi, keuangan dan sebagainya. Nah, sekalipun kita ada di waktu yang buruk, di situasi yang buruk, tapi kalau kita ada di dalam waktunya Tuhan, hal baik itu bisa terjadi di tengah situasi buruk. Amin. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Situasi kita mungkin sedang buruk, yang kita hadapi mungkin buruk, di sekitar kita mungkin buruk, tapi ketika waktunya Tuhan buat kita itu tiba, sesuatu yang baik bisa tiba-tiba muncul. Itu sebabnya saya katakan waktu itu adalah kunci. Jadi di sini juga saya sebutkan bergerak bersama Tuhan itu sama dengan bergerak dalam waktunya Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, sebaiknya itu kalau kita melangkah dalam hidup kita, itu belajarlah melangkah itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Ketika kita berjalan sesuai waktunya Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan membuat jadi indah. Nggak peduli keadaan di sekitar lagi buruk, nggak peduli kita menghadapi situasi sulit, tapi begitu ada di waktunya Tuhan, yang baik terjadi. Itu yang saya sukai. Ya, dari firman Tuhan ini yang saya sukai apa? Nggak peduli apapun keadaan, tapi kalau tiba waktunya, sesuatu yang baik muncul.
Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Dalam waktu Tuhan kita bisa menikmati penyediaan Tuhan. Apa aja itu? Kuasa. Yang dimaksud kuasa ini kuasa Tuhan ya. Uang, anugerah, kebaikan. Ketika dalam waktu Tuhan kita bisa menikmati penyediaan Tuhan yang bentuknya kuasa, uang, anugerah, kebaikan. Dan masih ada lagi. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, ada orang-orang melakukan sesuatu tidak dalam waktunya Tuhan. Akibatnya apa? Tidak menikmati kuasa Tuhan di situ. Juga nggak nikmati ada uang di situ. Sebagai contoh begini Bapak Ibu. Misalnya kita punya rencana untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan akan menghasilkan uang. Ya, ini contoh aja. Terus, tapi kita nggak peka bahwa kita melakukan itu belum waktunya Tuhan. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Ya. Kita mau melakukan sebuah usaha misalnya. Kita punya ide, kita mau melakukan usaha tersebut. Tapi sayangnya kita nggak ngerti waktu Tuhan. Jadi waktu kita melakukan itu atau memulai hal itu, ya, tidak pada waktunya Tuhan, maka kita nggak akan menikmati uang atau mendapatkan uang di dalamnya. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Bahkan ada orang juga tidak menikmati kuasa Tuhan karena tidak dalam waktunya Tuhan. Jadi sekali lagi waktu itu kunci. Kalau kita miss waktunya Tuhan, kita tidak berada dalam waktunya Tuhan, kita nggak akan ketemu kuasa Tuhan, kita nggak akan ketemu uang, kita nggak akan ketemu anugerahnya Tuhan. Karena apa? Di luar waktu Tuhan. Nah, ini anak-anak Tuhan kebanyakan begini Bapak Ibu. Kebanyakan itu anak-anak Tuhan kalau nggak terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Maksudnya apa? Tuhan belum berjalan ke depan, anak Tuhannya udah lari duluan. Tuhan masih ada di tempat, si anak Tuhan udah lari duluan. Dan waktu dia sampai di sana, dia kaget. Karena apa? Karena di sana dia nggak ketemu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan belum jalan, dia sudah lari. Nah, sampai di sana nggak ada Tuhan di situ. Nah, karena nggak ada Tuhan, nggak ada kuasa Tuhan di situ. Uang juga nggak ketemu di situ. Akibatnya di waktu sampai di satu tempat yang dia ingin tuju, karena belum waktunya Tuhan, dia nggak mendapatkan apa-apa. Ini hari ini saudara, ini sifatnya pengajaran ini bersifat profetik. Ya, bersifat profetik. Ada orang terlalu cepat, tapi ada orang terlalu lambat. Tuhan sudah jalan, dia masih di tempat. Itu yang disebut ketidakpekaan. Gak ngerti kehendak Tuhan, gak coba cari Tuhan, maunya jalan aja. Saya udah ketemu ada anak-anak Tuhan, mereka ngeluh, kok saya gak ngalami apa-apa ya Pak. Padahal saya pikir, saya ngerasa bahwa saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Tapi kenapa kok saya nggak nikmati kuasa Tuhan? Nah, dia nggak tahu bahwa dia terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, sekarang coba perhatikan ayat yang berikut. Ini ayat paling disukai terutama dari kalangan karismatik ya. Hobi banget sama ayat ini. Kalau udah dibacakan ayat ini, aminnya gede ya. Apalagi urusan pintu terbuka. Di situ dikatakan apabila ia membuka. Ia itu kan I-nya huruf besar, Tuhan Yesus ya. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat
menutup. Nah itu langsung amin itu biasanya. Apalagi kalau dibaca cuma bagian depannya doang. Saudara tahu kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang akan dapat menutupnya. Wah, kalau nggak amin tepuk tangan. Tapi kita lupa itu ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jangan lupa, Tuhan itu bukan hanya membuka, tapi Dia juga bisa nutup. Memang kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa nutup. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan sudah nutup, tidak ada yang bisa buka. Nah masalahnya umat Tuhan itu seringkali kekurangan hikmat atau nggak peka, sehingga tidak bisa mengetahui mana yang dibuka, mana yang ditutup. Ada banyak anak Tuhan mengalami masalah gara-gara mencoba membuka yang ditutup Tuhan. Bapak Ibu bisa ngerti maksud saya? Ada anak-anak Tuhan menghadapi jalan buntu gara-gara apa? Mencoba membuka yang ditutup oleh Tuhan. Ada lagi yang mendapat masalah, yaitu apa? Mencoba menutup apa yang dibuka Tuhan. Orang itu kan kadang-kadang suka milih, betul ya? Maunya itu pintu yang kayak gini Tuhan yang dibuka. Padahal enggak. Ada kalanya pintunya kecil yang dibuka. Kita maunya pintu gede. Kalau perlu pintunya warna emas. Yang kayak gitu tuh Tuhan yang dibuka. Padahal yang dibuka Tuhan pintunya kecil dari kayu. Tapi begitu pintu itu dibuka, sesuatu yang ajaib ada di situ. Amin. Nah kebanyakan dari kita itu maunya apa? Yang kayak gini loh Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu berkuasa membuka dan menutup. Lalu apa? Jangan membuka pintu yang ditutup, atau jangan menutup pintu yang dibuka. Kadang-kadang masalah itu muncul gara-gara apa? Kitanya nggak peka. Ada orang bekerja begitu keras, tapi hasilnya kurang lebih hampir nggak ada. Gara-gara apa? Dia berusaha membuka yang ditutup oleh Tuhan. Karena nggak ngerti, akhirnya salah. Karena nggak ngerti, tidak pada waktunya Tuhan. Yang dibuka juga salah. Kenyataannya Bapak Ibu sekalian, tidak semua pintu dibuka dan tidak semua pintu ditutup. Tidak semua pintu dibuka Tuhan. Jadi kalau saudara pernah dengar mungkin ya, tahun pintu terbuka, pernah dengar kayak gitu ya? Pernah kan? Saya sering dengar itu. Tapi kita kurang menyadari bahwa tidak semua pintu dibuka. Kenapa? Karena setiap orang itu punya bagiannya sendiri. Mengerti maksud saya? Jadi kita ini jatahnya beda-beda. Nah supaya kita nggak melakukan sesuatu semaunya sendiri, akhirnya apa? Ya memang kalau bukan jatahnya yang nggak dibuka. Jadi kalau bukan bagian kita, itu akan ditutup oleh Tuhan. Tapi kalau seandainya Tuhan sudah menentukan sebuah pintu dibuka, ya, itu akan dibuka juga, akan terbuka juga, sekalipun orang berusaha menutupnya buat kita. Amin. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ada kalanya pintu itu sudah direncanakan Tuhan untuk dibuka, tapi pada waktunya Tuhan. Ngerti maksud saya? Jadi sekarang mungkin kita nggak ngalami pintu yang terbuka karena memang belum waktunya. Nah begitu waktunya tiba, pintu terbuka. Nah cuman begini Bapak Ibu, ada orang-orang
itu berusaha membuka pintu yang masih tertutup, ya. Walaupun nanti rencananya akan dibuka, tapi masih ditutup karena belum waktunya. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Ada kesempatan-kesempatan memang belum datang karena belum waktunya. Ada mujizat-mujizat belum terjadi karena belum waktunya. Nah, tetapi ada orang gak sabar nunggu waktunya Tuhan, sehingga dia mencoba membuka pintu yang belum waktunya dibuka. Jadi saya ingatkan lagi, saya ulangi lagi, penting buat kita itu dekat sama Tuhan, supaya ngerti ini waktunya apa, pintu mana yang dibuka, supaya kita nggak salah buka pintu yang bukan dari Tuhan. Artinya kalau bukan dari Tuhan itu nggak akan kebuka juga. Jadi perhatikan, tidak semua pintu dibuka, tidak semua pintu ditutup. Kalau ada pintu tertutup, Tuhan merencanakan itu akan dibuka, pada waktunya pasti dibuka. Tapi yang mau saya sampaikan juga di sini ada hal penting. Jangan takut pada pintu yang tertutup. Jangan pernah takut pada pintu yang tertutup, karena ada kemungkinan pintu itu tertutup karena memang bukan bagian kita. Nggak usah takut. Percaya aja sama Tuhan. Amin. Oke, kita akhiri dulu. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bawa kami untuk memiliki kehidupan yang profetik. Berikan kami pengalaman yang lebih dalam lagi bersama dengan Engkau, supaya kami boleh mengalami dimensi yang lebih tinggi lagi di dalam kehidupan yang bergaul dengan Engkau, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan yang makin lama makin besar. Jesus, Jesus, Jesus. Dalam urapan-Mu mengurapi setiap kami. Kalau ada di antara kami yang mungkin belum punya pengalaman untuk mendengar suara Tuhan, biarlah Engkau buka mata rohani kami, telinga rohani kami. Setiap roh jahat yang berusaha menutup telinga rohani kami pada hari ini juga enyah dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami pribadi. Oh, terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan apa yang kami dengar pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus.